Siang itu, seperti biasa, aku dan Manda duduk di bangku paling pojok perpustakaan. Entah kenapa, tempat itu jadi tempat favorit kita berdua. Cahaya yang masuk dari celah jendela membuatku merasakan sedikit panas. Karena terik matahari itu benar-benar membuat kerongkongan ini cepat mengering. Ku tutup gorden yang biasa menutupi sinar matahari itu masuk. Dan seketika itu, aku melihat sosok yang gak asing lagi berpas-pasan dengan gorden yang akan aku tutup. Manda! Apa? Man, sedingin itu kah dia? Gue rasa sih enggak. Kok bisa? Ya lihat aja gimana welcome-nya dia sama orang-orang. Ya jangan bilang welcome juga sih, karena rasanya gak pantas aja. Secara dia gak pernah welcome sama gue. Ya juga sih. Tapi emang kalau dilihat sih orangnya cepet akraban. Cuman gue gak pernah lihat dia deket dengan cewek sih. Iya ya, apa emang dia gak bisa deket sama cewek tah? Apa mungkin baginya dekat dengan cewek adalah hal paling mengerikan? Ceweknya kalau gitu Luna. Balik yuk, 5 menit lagi pelajaran terakhir bakal dimulai. Ya, mungkin itu gambaran gue 1 tahun belakang. Saat pertama gue menginjakan kaki di masa abu-abu itu. Cerita seorang anak baru yang menyukai kakak kelasnya. Ceritanya mungkin tabu dan pasaran di setiap cerpen, film, buku, ataupun novel sekalian. Tapi ya mau gimana, gue mau kalian jadi saksi cinta itu nyata. Atau mungkin aku adalah kalian versi berbeda. Gue seneng bisa kenal sosok yang gak gampang gue tebak. Selama setahun itu, akhirnya gue bisa dan masih memendamnya sendirian. Rasanya selalu ingin menyerah akan semua rasa yang kupunya. Tapi entah kenapa, semakin dipaksakan, rasanya semakin menyiksa sendirian. Hingga pada akhirnya, gue tetap menikmati rasa indah yang selalu datang tanpa permisi itu. Dengan senang ku diamkan dan ku tetapkan tanpa ku paksa lepaskan. Rasanya semakin indah, terasa istimewa. Lihat senyumnya dari jauh, lihat ditawanya yang bisa menularkan lekuk sabit di wajahku yang selalu bermuram durja. Sesederhana itu jatuh cinta. Setahun sudah, rasa itu masih menetap. Dan setahun pula, dia gak tahu apa-apa tentang rasa yang aku punya. Rasanya memang gak adil punya rasa hanya untuk disimpan sendirian. Kadang rasanya selalu ingin memberitahu bahwa aku suka. Cuman itu, dan hanya itu. Tidak untuk dicintai balik pun tak apa. Apa cinta harus serumit itu? Kadang terasa tersiksa dengan rasa yang bisanya cuma disimpan sendirian. Aku butuh teman untuk bisa mendengarkan cerita tentang dia. Dan cuma dia. Aku tahu Amanda Lestari
pasti jadi teman paling bosan, karena yang ku ceritakan selalu melulu tentang dia. Tapi gue bersyukur, teman yang gue temui sejenis Amanda yang sabarnya patut diacungi jempol 5. Kok 5? Ya gue satunya minta pinjam sama yang dengerin ini. Kasih jempol tambahan ya. Man, ke kantin ya? Iyalah, gue lapar nak. Gue lagi malas jalan man. Nitip ya? Gak usah punya kaki. Gak boleh gitu. Tuhan mah gak suka. Tuhan lebih gak suka sama orang yang gak bersyukur, punya kaki tapi malas jalan. Manda langsung narik tangan gue dan membuat tubuh gue terangkat dan akhirnya bangun juga untuk bergegas ke kantin. Man, es krim alpukat coklat enak kali ya? Terserah. Tapi jangan sering juga sih makan es krimnya. Nanti gigimu sakit lagi nak. Iya, ini yang terakhir kalinya. Janji deh. Janji untuk dilanggar aja terus. Tahu aja Manda. Teh, bakso kuningnya 1 ya, pakai sayuran. Minumnya di botol aja. Ucap Banda sama si teteh kantin itu. Neng Kirananya mau makan apa Neng? Dia mau lagi puasa teh. Bicara Banda sama si teteh Ina itu. Teh, es krim alpukat coklatnya 1 berapa? Yang gagangnya 5.000 Neng. Tahu kok teh, cuma mau basa-basi sama teh Ina aja. Setelah sekian jam aku nyari es krim yang bentuknya utuh, tiba-tiba harus ya selama itu nyari es krim. Iyalah, harus. Dengan terbata-bata saat yang aku lihat makhluk yang gak pernah nyapa gue sama sekali dari beberapa ribuan purnama terlewati. Maaf, ucapku pelan. Untuk apa? Menunggu lama untuk ngambil es krim juga kan? Iya, awas. Dengan tangannya yang langsung membuka freezer es krim itu. Gue langsung duduk depan Manda yang di depannya sudah terlihat bakso. Mie kuningnya lengkap dengan sayurannya. Dari tadi Manda lihat ke arahku dengan Brian. Ya, betul. Nama laki-laki yang selalu aku ceritakan itu namanya Brian Pratama. Manda hanya tersenyum, lihat gue yang masih menggerutu. Dia tahu hati gue antara kesel dan seneng sedang perang di dalamnya. Akhirnya, ucap Manda. Dalam hal apa? Baru kali ini kan? Apanya? Gak usah pura-pura deh. Ya apa dulu Bambang? Halah, bisa aja memutar-mutarkan. Es krim emangnya cukup untuk menopang lapar lu nanti nak? Jam terakhir matematika lu nak. Tenaga kita bakal terkuras abis. Oh, setidaknya gue gak ngantuk. Selesai dari kantin dan jam terakhir pun selesai, gue dan Manda masih tetap stay di sekolah. Ya, karena kita berdua sama-sama ikut eskul basket. Mungkin ini latihan pertama gue di semester pertama kelas 2. Karena pas kelas 1, gue ikut eskul PMR. Tadinya mau lanjut ikut eskul PMR, tapi gue orangnya bosenan dengan hal-hal yang kurang gue minati. Gue pengen sesuatu yang berbeda, dan gue mencoba buat ikut eskul basket ini. Ini benar-benar pertama kalinya
Tapi ya mungkin pas pelajaran basket ada, tapi gak sedetail di eskulnya. Gue kembali ke kantin karena perut gue bener-bener lapar. Secara pas istirahat kedua tadi cuma makan es krim doang. Eskul dimulai pukul 15.00. Jadi ada waktu 1 jam buat istirahat atau sekedar buat makan. Sebagian orang yang ikut eskul ini pada pulang ke rumah dulu untuk sekedar mandi misal. Tapi gue ngerasa capek aja kalau harus bolak-balik ke sekolah, rumah, sekolah. Jadi ya gue siapin baju basketnya. Untuk muka yang terasa kusam, gue bawa cuci mukanya dong. Setidaknya muka gue bisa kelihatan sedikit lebih fresh. Teh mie ayam baksonya 1 ya. Minumnya es jeruk dingin ya. Kalau lu pesennya ya jelas dingin lah. Ya kali, lu gak pesen man. Yalah, ini aja dengan tangannya yang langsung ngambil lontong dan gorengan yang ada di atas meja itu. Teh, baksonya aja 1 ya. Ucap dia di meja sebelah yang gak jauh dari aku dan Banda duduk. Hai. Ucapnya juga melambaikan tangan ke arahku. Dengan cengak-cengoknya, aku nyari siapa yang dia maksud. Kamu? Dengan tanyanya yang sontak nunjuk ke arahku. Aku? Tanyaku dengan menunjukkan telunjuk ke arahku juga. Iya, kamu yang pernah milih es krim paling lama. Kamu ikut baskul juga? Tanyanya. Iya. Yakin mau ikut eskul basket? Fisiknya harus kuat loh. Emang kenapa? Ya gak yakin aja. Jangan meragukan. Oke, lihat aja nanti. Baik, aku tunggu di lapangan. 15 menit lagi, latihan dimulai. Ketika batang hidungnya nggak lagi kelihatan, gue baru bisa membuka percakapan sama Manda. Man, gimana? Tapi kan setidaknya pas SMP lu udah ikutan poli. Jadi ya fisiknya masih bisa bertahan lah. Gak bakalan tumbang-tumbang banget. Tapi kan udah lama man, gue gak olahraga. Tahun lalu gue di PM8, banyak prakteknya di kelas. Dan sekarang gue harus terjun ke lapangan. Lagian bola voli dan basket jelas beda man. Bola basket ukurannya lebih gede. Kita bermain kayak sendiri gitu. Kalau bola voli kan udah punya tempatnya masing-masing. Terus lo mau keluar gitu? Enggak juga sih. Gue belum menyibukkan diri. Gue males di rumah. Bete, gak ada temen. Ya udah buru minum es jeruknya. Kita harus langsung ke lapangan. Teh, ini uangnya pas ya. Sore itu sinar matahari sedikit meredup. Seperti bakalan hujan, tapi airnya tak kunjung turun membasahi bumi. Latihan hari itu cukup melelahkan. Karena di awal semester, awal latihan dari libur panjang kenaikan kelas. Latihannya sebatas kenalan dan pemanasan fisik, belum pada ke inti permainan basket itu sendiri. Tapi ya untuk senior, mereka bermain selesai mengajari adik kelasnya materi tentang basket. Kalau soal olahraga, materi
memang gak terlalu bisa langsung dipahami kalau tidak langsung dipraktekkan. Dan kau tahu, Brian jadi salah satu senior itu. Dia sesekali menjelaskan dan mengajarkan. Tapi sebelumnya aku gak pernah lihat dia ada di lapangan. Entah karena dia selalu paling akhir untuk datang ke lapangan, atau mungkin pas jam pulang aku selalu paling cepat menuju gerbang sekolahan. Entahlah, rasanya gak segugup orang yang sedang jatuh cinta, atau segugup orang yang cintanya sedang disambut kehadirannya. Tidak sama sekali. Entah karena pertemuan yang kurang baik, entah karena rasa itu hampir meredup seperti sinar di sore ini. Nak, pulang dijemput kan? Dijemput kok, Man. Benar. Gak tahu sih, Man. Supir gue belum ada jawaban. Ya, Nak. Gimana dong? Isma udah di depan. Gak apa-apa, Man. Pulang duluan aja. Mungkin supir aku lagi di jalan kali. Jadi ponselnya gak kedengeran. Kalaupun gak dijemput, masih ada angkutan umum kok. Tenang aja. Udah, ayo pulang. Bener, gak apa-apa. Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kalau ada apa-apa hubungin aku, oke? Kita tunggu dulu ya, Nak. Hati-hati kalian. Aku kembali ke area sekolah. Coba buat cari tempat duduk untuk menghubungi jemputan yang tak kunjung datang. Sekolah masih ramai sampai jam 6 sore. Karena dari beberapa ayahku masih aktif sampai jam segitu. Kudapati ponsel yang tak kunjung bisa menghubungi Pak Yatno. Sepertinya ponselnya mati. Aku bakal tunggu dia sampai jam 17.15. Kalau di jam segitu Pak Yatno belum juga jemput aku bakal mutusin buat naik angkutan umum aja. Masih ada waktu 15 menit untuk nunggu. Barangkali aja batang hidungnya sudah terlihat. Ini memang bukan kali pertamanya telat dijemput. Pernah kejadian bannya bocor, ponselnya nggak dibawa, macet, apalagi udah jadi hal yang lumrah terjadi di kota Bandung. Karena sekarang macetnya bukan lagi milik ibu kota. Hampir semua kota besar bisa terjadi macet. Bahkan pesisian pun sudah banyak kendaraan. Jadi macet bukan hal yang asing lagi. Belum pulang. Suara dari belakang mengagetkanku. Belum. Dijemput. Gak tahu, belum ada kabar lagi. Pulang kemana? Rumah. Saya tahu kamu pasti ke rumah alamatnya. Kenapa? Mau saya antar? Hah? Saya cuma mau mastiin anak didik saya pulang ke rumah dan tidak luntang-lantung gak jelas keluyuran, bilangnya latihan malah main. Jawabnya seolah-olah membuka jendela baru bahwa dia gak sedingin yang aku kira. Anak didikan. Kalau kamu masih di school basket, itu artinya kamu tanggung jawab saya sampai kamu pulang ke rumah dengan baik-baik aja. Semua orang pun sama. Anak basket aja. Iya, maksudnya anak basket. Iya, mereka jadi tanggung jawab kami para pelatih di sini. Dan kami sebagai senior pun ditanggung jawabkan sama pembina basket. Jam 17.45 sudah lewat 5 menit. Itu berarti aku harus memutuskan buat naik angkutan umum. Makasih, aku naik angkutan umum aja.
dengan langkah yang meninggalkan dia di samping tempat aku duduk. Baru beberapa langkah, hujan deras turun. Air mata awan yang sedari tadi mendung, akhirnya turun juga membasahi bumi. Aku gelabahkan nyari tempat untuk berteduh. "Belum pulang, Neng?" tanya Pak Satpam. "Belum, Pak. Yang jemputnya telat." Dengan tangannya menggibaskan baju yang kebasahan tadi. "Gak bawa payung atau jas hujan, Neng?" "Lupa, Pak. Biasanya bawa. Hari ini ketinggalan di mobil." "Pakai jas hujan ini." Lagi-lagi suara dari belakang mengagetkanku. Mas Prian, belum pulang juga?" tanya Pak Satpam yang kelihatan akrab banget. "Hujan, Pak." "Bener juga ya, Bapak kok belum pulang?" "Kan seperti biasa, harus mematikan anak-anak udah pulang semua toh, Mas." Iya ya, Pak. Bapak juga harus memastikan makhluk ini pulang juga, Pak." Dengan matanya yang melirik ke arahku. Aku yang hanya memandangnya kesal. "Ya udah tuh, Neng, pulang sama Mas Brian aja. Udah dikasih jas hujannya juga, nanti keburu malam. Udah ada Bandung kalau abis hujan kayak mau ngebunuh orang." "Gimana?" tanyanya. "Apa? Hah?" tanya aku kebingungan. "Pulanglah. Hujan sedikit mereda. Kalaupun naik angkutan umum sedikit susah, dan selalu hampir penuh selesai hujan deras gini." "Gak apa-apa, Neng. Pulang sama Mas Dian aja. Bapak yakin dia gak bakal macem-macem kok. Dia anak baik." "Denger," senyumnya sinis. "Aku budek kalau dengar orang yang membaikan orang yang belum tentu baik. Cepat pakai jas hujannya, buru hujan turun lagi." Dia yang lari ke arah parkiran dan aku masih memandangi jas hujan yang dari tadi aku pegang. Sesekali aku lihat ponsel yang tidak ada notifikasi sama sekali. Dia datang kembali dengan motor NMAX gedenya. "Kok belum dipakai? Atau aku tinggal?" "Tinggal aja udah," jawabku cepat. "Bener-bener ya." "Udah, Neng, pakai aja. Hari udah mau larut, takut dicariin ibu juga." Pak, tadinya aku mau bilang, "Pak, ibuku sedang tak ada di rumah. Dia sibuk." Tapi ya sudahlah, aku pakai jas hujan itu. Sebenarnya hujannya udah mulai reda, tapi cuaca Bandung selesai hujan dengan nembus ubun-ubun. Setidaknya kalau pakai jas hujan ada rasa hangat karena dari panasnya bahan plastik. Aku duduk di jok paling belakang, persis kayak suami istri yang baru selesai berantem. Tapi mereka harus sama-sama pulang ke rumah yang sama. "Kami pulang dulu ya, Pak," ucap Prian pada Pak Satpam itu. "Iya, Den, hati-hati," balas Pak Satpam. Pak Satpam panggilannya kadang suka gak jelas. Kadang Mas, kadang Den, kadang Nga. Gimana moodnya aja kali ya. "Jangan lupa ngopi, Pak," jawab Prian yang udah mencoba menggas motornya. "Iya, Den," jawabnya dengan suara yang terdengar mengecil karena jaraknya udah hampir jauh. Selama di perjalanan itu tak ada percakapan sama sekali, cuma rintik hujan yang menemani perjalanan dingin kami. Cuacanya semakin mendingin, mungkin karena angin semakin terasa kalau motor sedang dijalankan. Tanganku sedikit membeku, karena sekalipun pakai jas hujan, bagian pergelangan tangan jelas gak ketutup. Tiba-tiba hujan deras turun lagi. Bener-bener emang kalau hujan belum kenyang pasti turun lagi. Dengan laju motornya semakin cepat, dia memberhentikan motornya di parkir kedai kopi.
kenapa berhenti?